Pada pertemuan arisan malam hari ini, mari coba kita sama-sama untuk bermuhasabah diri. Maka untuk itu, sebagai materi daripada kajian kita pada malam hari ini, kita ambil judul berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua, yang dalam bahasa Arabnya disebut birrul walidain. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada orang-orang yang kita tidak mampu untuk membalas budi baiknya, yang mana mereka telah berkorban dan berjasa sangat besar kepada kita, yang mana kita telah tumpangi mereka 9 bulan 10 hari. Bukan rumahnya, bukan kamarnya, tetapi badannya, tubuhnya, rahimnya yang telah kita tumpangi selama 9 bulan 10 hari. Dengan bersusah payah dia mengandung kita, meregang nyawa untuk melahirkan kita, dan dengan penuh kasih sayang membesarkan serta merawat kita, baik di siang hari maupun di malam hari. Dialah orang yang sering kita sebut dengan panggilan ibu. Dialah orang yang sering kita sebut dengan panggilan umi. Dialah orang yang sering kita sebut dengan panggilan mama. Berapa kali dia terbangun dari tidurnya di tengah malam dikarenakan kita menangis yang tiada berhenti dikarenakan haus di malam hari. Berapa kali juga tatkala dia ingin melaksanakan salat tahajud, akhirnya dia batalkan dikarenakan air kencingnya menetes di mukenanya sehingga dia tidak jadi salat tahajud. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi lain berapa kali juga dia pergi ke pesta yang mana mata-mata memandang tajam kepadanya dikarenakan tangisan dan rengengan kita yang tiada berhenti. Akhirnya dikarenakan rasa sungkan dan rasa segan kepada tetamu, akhirnya dia meninggalkan pesta tersebut. Berapa kali juga tatkala dia sedang makan, akhirnya dia meninggalkan dan meletakkan piringnya yang siap untuk disantap dikarenakan kita menangis, kita merengek untuk minta digendong dan lain sebagainya. Inilah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebahagian kecil pengorbanan dan jasa orang tua kita yang kita sebut dengan panggilan ibu, panggilan umi atau panggilan mama. Kemudian seorang yang sering kita sebut dengan panggilan ayah, yang sering kita sebut dengan panggilan bapak atau dengan panggilan abi, yang mana dia bekerja siang dan malam dengan segenap kemampuannya. Tatkala siang hari dia bekerja di bawah teriknya panas matahari, yang kemudian tatkala di malam hari
dia bekerja melawan hembusan angin malam yang sangat dingin menusuk tulang. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika di pagi hari kita masih tidur, dia telah berangkat untuk mencari nafkah, untuk mengais rezeki, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga. Kemudian tatkala di malam hari, dia kembali ketika kita sudah tidur dengan pulasnya. Mereka lakukan itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk membesarkan, mendidik agar kita bisa menjadi orang yang berhasil, sukses, dan kemudian menjadi orang yang menjadi harapan mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, masihkah kita sanggup untuk melawan mereka? Masihkah kita sanggup untuk membentak mereka? Masihkah kita sanggup untuk meneteskan air mata mereka dikarenakan perbuatan maupun perkataan kita? Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya orang yang telah berjuang dengan mempertaruhkan nyawa segenap jiwa raganya, yang tiada tanpa pamrih itu adalah orang tua. Kita semua yakin dan percaya pada saat ini sekalipun status kita sebagai kakek dari anak-anak dan cucu-cucu kita, atau mungkin pada saat ini kita telah berstatus sebagai ayah dari anak-anak kita, namun mau tidak mau, rela tidak rela, kita ini pada hakikatnya sebagai anak dari kedua orang tua kita. Yang maka untuk itu kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbakti, berbuat baik kepada mereka. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, selagi ayah maupun ibu kita masih hidup di alam dunia ini bersama kita, mari kita bahagiakan mereka. Mari kita senangkan hati mereka. Mari kita bahagiakan hati mereka agar kita menjadi anak yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Mari kita peluk tubuh mereka, kita tatap mata mereka, dan di sana kita akan melihat ada satu harapan dari mereka untuk kita, yakni agar kita sebagai anak yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang, dengan segenap jiwa dan raga yang ia pertaruhkan, agar menjadi anak yang berbakti kepada mereka. Terlebih-lebih ketika mereka nanti di usia lanjutnya. Terlebih-lebih ketika nanti mereka telah berbeda alam dengan kita, yakni di alam barzah. Bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kepada kita yang mungkin pada saat ini untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Yang pada saat ini mungkin kita sudah tidak bisa berjumpa lagi dengan ayah, sudah tidak bisa lagi berjumpa dengan ibu kita, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memanggilnya untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tatkala di alam dunia ini. Maka kita sebagai anak, maka kita sebagai keturunannya yang telah dididik dan dibesarkan, mari kita untuk senantiasa memberikan doa kepada mereka. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha
warhamha wa'afiha wa'fu anha. Mudah-mudahan dengan doa yang kita sampaikan tersebut, kiranya ini dapat menolong mereka, dapat membahagiakan mereka, walaupun mungkin tatkala di kehidupan dunia ini kita belum mampu membahagiakan mereka, kita belum mampu menyenangkan hati mereka, atau mungkin pada saat mereka hidup kita lalai atau bahkan menyia-nyiakan mereka. Dikarenakan kesibukan kita, dikarenakan aktivitas kita, sehingga kita tidak jarang lupa di dalam memperhatikan akan apa yang dibutuhkan, akan apa yang diharapkan daripada ayah dan ibu kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memang adalah hamba Allah yang dhaif. Tentu di perjalanan hidup kita bersama ayah kita, bersama ibu kita, bersama orang tua kita, kita yakin dan percaya bukan sekali atau dua kali kita melukai hati mereka. Bukan sekali dua kali kita mengucapkan perkataan, ucapan, sikap, perbuatan, dan tingkah laku yang sadar tidak sadar. Kadangkala kita telah meneteskan air mata mereka. Maka untuk itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui muhasabah kita pada malam hari ini, mudah-mudahan kita dapat merenungkan bagaimana besar perjuangan ayah dan ibu kita, bagaimana kita telah berbuat dan membalas daripada perjuangan mereka, pengorbanan mereka semasa mereka masih hidup. Maka ini menjadi iktibar bagi kita semua. Mudah-mudahan kiranya manakala kita mempunyai ayah dan ibu yang masih hidup pada saat ini, setelah malam ini dan selanjutnya, mari kita muliakan mereka. Mari kita bahagiakan mereka. Mari kita senangkan hati mereka tatkala di usia lanjut mereka, di mana mereka sudah tidak mampu untuk melakukan aktivitas sebagaimana mereka masih gagah perkasa, tatkala mereka masih muda, mampu mencari uang, mampu membelikan itu dan ini kepada kita. Namun yang menjadi renungan bagi kita, ketika mereka telah tidak mampu berbuat banyak, bahkan kadangkala mereka sudah tidak mampu untuk membutuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, apakah kita telah mampu memberikan apa yang mereka berikan kepada kita? Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kita untuk membalas jasa-jasa mereka, maka dengan apapun kita sudah barang pasti tidak akan mampu untuk membalasnya. Kita tidak akan mampu untuk mengganti apa yang telah mereka berikan kepada kita, apa yang telah mereka korbankan kepada kita. Maka untuk itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini adalah seorang anak yang pada hakikatnya kita mempunyai ayah dan ibu yang harus dan wajib untuk kita hormati dan untuk kita muliakan. Oleh karenanya di dalam keluarga kita, ketika kita sebagai istri, janganlah sampai kita menjadikan suami kita suami yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita sebagai suami, janganlah kita menjadikan istri kita menjadi istri yang mendurhakai ayah dan ibunya. Sering terjadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, seorang anak laki-laki dikarenakan sikap pengaruh daripada istrinya, akhirnya anak tadi berani melawan dan membangkang kepada ayah dan ibunya. Sementara secara tegas bahwasanya ridho Rabbi fi ridho walidain, ridhonya Allah kepada kita itu dikarenakan ridhonya orang tua kepada kita. Dan kemudian ketika kita sebagai laki-laki, tanggung jawab kita, kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhan ibu dan ayah itu menjadi tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Ketika suami, itu adalah tanggung jawab suami untuk menanggung ayah dan ibunya. Makanya ketika laki-laki Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu disebutkan surga itu berada di bawah telapak kaki ibu.
Namun ketika seorang perempuan yang telah menjadi istri, surga istri itu berada di bawah telapak kaki suami. Maka untuk itu kita sebagai suami dituntut untuk bijaksana. Jangan mentang-mentang kita adalah pemimpin di dalam rumah tangga, surganya istri berada di bawah telapak kita, di bawah ridhonya kita sebagai suami, kita dengan semena-mena. Tatkala istri kita mau menjenguk emaknya yang lagi sakit, kita larang. Tatkala istri kita ingin membesuk ayahnya yang lagi sakit, atau mungkin untuk berjumpa dikarenakan rasa rindu, kadang-kadang kita larang. Maka ini adalah suami yang tidak bijaksana dan bukanlah suami yang arif di dalam membina rumah tangga. Begitu juga sebaliknya, ketika suami ingin menolong ayahnya, ingin membantu emaknya dan lain sebagainya, karena itu merupakan tanggung jawabnya sebagai anak laki-laki dari kedua orang tuanya, maka kita sebagai istri jangan kita menghalang-halanginya. Jangan kita menghambatnya. Karena apa? Karena ridhonya suami itu dikarenakan ridhonya Allah kepada suami itu dikarenakan ridhonya kedua orang tua. Ketika orang tua tidak ridho, maka yakinlah sebagaimana Rasul katakan, wa sukhtu rabbi fi sukhti walidain. Maka murkanya Allah itu tergantung kepada murka senangnya orang tua kepada anak. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu di dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an secara tegas menyampaikan kepada kita sebagai hambanya yang beriman, sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Al-Isra ayat ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ila akhiril ayat. Yang mana Allah katakan, dan Tuhanmu memerintahkan untuk jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada dua orang, yakni ayah dan ibumu. Bila salah satu di antara mereka atau kedua-duanya sampai berusia lanjut, sampai tua, di mana mereka sudah tidak mampu bekerja, di mana mereka sudah tidak mampu mencari nafkah, atau bahkan kadangkala untuk berjalan pun mereka tidak mampu, maka Allah katakan, jangan sekali-kali kamu sebagai anak mengatakan kepada mereka. Jangan sekali-kali mengatakan kepada mereka. Ini sering terjadi, Pak. Begitu mak kita, nak tolong ambilkan air minum, mak udah gak sanggup lagi, kumat kaki mak. Mak dibikin susah aja. Dosa ini termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Ini di samping ucapan dan juga kata-kata yang menusuk hati orang tua. Maka Allah katakan, janganlah kamu sekali-kali mengatakan kepada mereka. Jangan membentak mereka. Mari Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita renungkan, kita ingat-ingat sampai pada saat ini, orang yang telah meregang nyawa melahirkan kita, membesarkan kita, mengurus kita, sudah berapa kali mereka kita bentak? Sudah berapa kali mereka kita marahi? Sudah berapa kali mereka bahkan kita katakan perkataan-perkataan yang sangat tidak pantas dikatakan seorang anak yang telah berkorban ayah dan ibu kepadanya. Mari kita renungkan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Maka Allah katakan,
bahwasanya salah satu dosa yang disegerakan Allah pembalasannya tatkala kita masih hidup di dunia ini adalah wa uququl walidain, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Allah katakan di ayat seterusnya, lanjutan arti ayat tadi, dan kemudian pilihlah perkataan-perkataan mulia yang akan engkau sampaikan kepada mereka. Jadi kita diperintahkan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama jangan kita sekalipun mengatakan dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita membentak mereka, jangan sampai kita memarahi mereka. Dan kemudian yang ketiga, ketika kita ingin bicara dengan mereka, mengucapkan kata-kata dengan mereka, kita pilih perkataan-perkataan yang mulia yang akan kita sampaikan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak melihat, mungkin kita tidak tahu, tatkala di malam hari ibu kita bangun untuk sholat tahajud, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menitiskan air mata, ya Allah, saya telah membesarkan anak saya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perjuangan. Namun pada saat ini setelah dia besar, setelah dia berhasil, setelah dia sukses, jangankan untuk memberikan sesuatu yang dapat membahagiakan hati saya sebagai ibunya, yang dapat membahagiakan hati saya sebagai emaknya, melainkan yang ia berikan perkataan-perkataan yang sangat menyayat dan melukai hati saya. Dengan ucapan-ucapan itu dia mengadu kepada Allah, dia menitiskan air mata, maka kita yakin dan percaya, maka kita termasuk anak yang durhaka di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita renungkan seberapa banyak kita telah melukai hati ibu kita, mama kita, ibu kita, ayah kita yang telah berjasa kepada kita. Kemudian di dalam Al-Quran, di dalam surah Luqman ayat ke-14, Allah katakan, wa wassaynal insana biwalidain hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka wa ilaikal masir. Yang mana Allah katakan, dan kami telah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yakni ayah dan ibu, yang mana ibunya telah mengandungnya lebih kurang 9 bulan 10 hari kata Allah, dan kemudian telah menyapinya, memberikannya ASI dalam 2 tahun, dan kemudian telah mengandung kita dalam keadaan susah, bertambah susah, lemah semakin lemah. Maka untuk itu bersyukurlah kepada aku kata Allah, dan berbuat baiklah kepada ayah dan ibumu. Inilah peringatan Allah kepada kita Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Allah sering mengaitkan itu selalu bersamaan Allah dengan ibu. Anishkurli wali walidaika, dia berbarengan. Karena apa? Karena di dalam pandangan Allah saja yang namanya orang tua itu sangat mulia. Kenapa kita sebagai anak kadangkala kita menjatuhkan harkat dan martabat orang tua kita? Ketika orang tua kita memberikan nasihat kepada kita untuk kebaikan kita, karena tak satu pun orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya. Mungkin dikarenakan kita beranggapan kita sudah sarjana, kita sudah memiliki titel S2, S3, yang mana mak ayah kita baru hanya tamat SD. Kita menganggap mereka, mak ini pandai-pandai kali memberikan ceramah, menasehati, baru tamatan mak SD aja. Nah, ini kadangkala bisa terucap dari seorang anak. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sebagai orang tua yang mempunyai anak
cucu dan keturunan kita. Kita berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita berikan tauladan kepada anak-anak kita, bagaimana kita untuk berbakti kepada mak dan ayah kita. Mudah-mudahan dengan kita menunjukkan contoh yang baik kepada mereka, bagaimana kita bersikap kepada ibu dan ayah kita, ini akan menjadi pelajaran bagi mereka. Harapan kita Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dengan kita berbuat baik kepada orang tua kita, maka insya Allah tatkala nanti kita sudah tua, di usia lanjut kita, anak-anak kita akan melakukan hal yang sama sebagaimana yang kita lakukan kepada ayah dan ibu kita. Maka ketika sebaliknya yang kita lakukan, kita selalu membentak mak kita, dilihat anak kita. Kita selalu memarahi mak kita, dilihat anak kita. Kita selalu menyuruh-nyuruh mak kita, mak itu anak si anu nangis, tolong digendong, tolong diayun, tolong di ini. Maka diperhatikan anak kita. Maka suatu ketika nanti kita sudah tua, kita sudah tidak mampu berbuat banyak, kita sudah menjadi nenek, maka anak kita akan melakukan hal yang sama seperti kita. Ini yang kita khawatirkan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Yakin dengan janji Rasul, yang mana Rasul katakan, dosa durhaka kepada orang tua, Allah tidak tunggu sampai hari akhirat pembalasannya. Allah segerakan pembalasannya ketika kita masih hidup di kehidupan dunia ini. Maka untuk itu, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kiranya pengajian kita pada malam hari ini dapat menggugah hati kita, dapat menjadi renungan buat kita semua, agar kiranya kita senantiasa dapat menjadi hamba Allah yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Yang ketika kita mungkin dulu-dulunya sebelum malam ini sering atau bahkan pernah menyakiti, memarahi, menyinggung perasaan orang tua kita, akhirnya dia menitiskan air mata. Kita berjanji mulai dari malam hari ini ke depan, agar kiranya hal itu tidak pernah terulang lagi. Manakala mereka telah tiada, baru nanti kita merasa, Pak. Makanya lagu Rhoma Irama mengatakan, kalau sudah tiada, baru terasa. Itu Bu. Kalau sudah enggak ada, baru terasa. Ya Allah, menyesal kali saya waktu mak masih hidup. Saya sering melawan. Saya sering memarahi. Dia minta belikan roti, bolu pun saya enggak belikan dengan alasan ini dan itu. Mak saya kepinginlah sekali makan bakso, saya alas dengan itu dan ini sehingga tidak dibelikan. Baru timbul penyesalan, Pak. Makanya ketika penyesalan datangnya terakhir, tidak ada gunanya. Ketika mereka telah tiada, mungkin hanya untayan doa yang bisa kita berikan kepada mereka. Sekalipun kita punya harta yang banyak, kita punya uang yang banyak, kita sudah tidak bisa lagi membelikan baju untuknya. Yang ketika dulu dia minta tolong belikanlah saya selop karena selop saya sudah koyak. Sendal saya sudah putus, mungkin kita tidak belikan. Namun sekarang kita baru terpikir, baru merasa menyesal. Maka itu sudah tidak ada gunanya lagi. Maka untuk itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha untuk menjadi anak yang kiranya menjadi anak yang birrul walidain, berbakti dan berbuat baik kepada ayah dan ibu kita yang telah berjuang, yang telah berjasa membesarkan kita dengan apapun, dengan harta kekayaan apapun. Ketika kita ingin membalas jasa dan budi baik mereka, maka itu tidak akan mampu untuk membalasnya. Maka untuk itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah, berbakti kepada kedua orang tua itu ketika mereka masih hidup. Mari kita bahagiakan mereka, mari kita senangkan hati mereka, mari kita bahagiakan hidup mereka sesuai dengan kadar dan kemampuan kita sebagai anak pada saat ini.
Dan kemudian ketika mereka telah berbeda alam dengan kita, bakti kita tetap dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbakti kepada mereka, paling tidak mungkin dengan untayan doa, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahu, Rabbana, dan lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa kita bersedekah dengan kita niatkan untuk almarhum ayah dan ibu kita. Demikian pentingnya tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga di dalam sejarah pernah seorang sahabat bertanya, "Ya Allah, ya Rasulullah, yang mana saya ingin berbakti kepada ibu saya. Saya ingin memberikan sesuatu kepadanya, namun saya dengan ibu saya berlainan akidah. Apakah boleh saya membahagiakan hati ibu saya?" Maka Rasul menjawab, "Silahkan. Silahkan bahagiakan hati mereka walaupun tidak seiman denganmu." Oleh karenanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau yang namanya anak dengan orang tua, anak dengan ibu, dengan bapak, itu tidak ada istilah mantan, Pak. Tidak ada mantan. Tidak ada namanya mantan, Pak. Oleh karenanya, mari kita untuk senantiasa istiqomah di dalam mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya perintah Allah untuk senantiasa menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan ibu kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dapat menambah wawasan kita dan kemudian dapat menggugah hati kita untuk melakukan hal-hal terbaik ke depan bagi ayah dan ibu kita, dan kemudian kita renungkan berapa besar jasa mereka dan kemudian berapa besar dosa kita kepada mereka, agar ke depan kita tidak melakukan hal-hal yang dapat menjadikan kita di dalam cacatan Allah, di dalam pandangan Allah, menjadi anak yang durhaka kepada mereka. Mungkin sekadar ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.